Keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja sehingga tidak menimbulkan kecelakaan kerja bagi karyawan dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab. Dan di pagi hari ini dalam apel ini Tuhan, kami berdoa bagi pemerintahan Provinsi Papua. Dalam hal ini kami berdoa bagi Bapak pejabat gubernur kerjakan bersama dengan baik sehingga lewat komitmen keselamatan dan kesehatan kerja seluruh pekerja di Provinsi Papua ini benar-benar dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab dengan baik. Semua peserta apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Provinsi Papua di hari ini, biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kehidupan, biarlah Allah juga memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan sehingga hamba-Mu dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat Sekda Provinsi Papua dengan baik. Kami berdoa bagi para asisten 1, 2, dan 3 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, biarlah Tuhan juga menganugerahkan hikmat, kekuatan, kesehatan sehingga para asisten 1, dan 2, dan 3 dapat melakukan segala tugas dan kerja dengan baik. Kami juga berdoa bagi pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, dan pejabat eselon 3 dan 5 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, serta staf, biarlah mereka terus diberikan hikmat. Pembukaan pameran keselamatan dan kesehatan kerja. Pembukaan pameran keselamatan dan kesehatan kerja, pameran UMKM, pameran kesempatan kerja dan pasar murah Jayapura 27 Februari 2024 saya buka dengan resmi. Siap untuk para barisan ikut apel, Badan Kebadan Kopi dapat mengarahkan barisannya sesuai dengan rencana. Ya, kami teman-teman yang bisa membuka stand, kemudian job fair sudah bisa dimulai. Ya, terus kemudian teman-teman yang mendapat penghargaan, nanti bisa tidak kemana-mana dulu, nanti akan kita serahkan penghargaan tersebut
Ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Komandan Barisan untuk melanjutkan sesuai dengan rencana. Terima kasih. Acara sudah dilaksanakan, kita tinggal mengunjungi stand-stand nanti yang disiapkan oleh UMKM dengan dinas-dinas terkait. Kepala BPSDM. Ya, sebagai informasi kepada perusahaan yang mendapatkan penghargaan nihil kecelakaan kerja, yang pertama PT Persero, PLN Persero Unit Pembangunan Papua dengan kecelakaan nilai kecelakaannya 707.544 jam kerja tanpa kecelakaan untuk periode 2001 sampai dengan 2003. Kemudian yang kedua, PT Pelindo Persero 66.000 untuk periode 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2023. Yang ketiga, PT Angkasa Pura I Persero Bandara Udara Sentani Jayapura dengan angka kecelakaan tanpa kecelakaan kerja sebesar 355.840 jam kerja tanpa kecelakaan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023. Yang keempat, PT Pelindo. Bapak, izin. Dengan momentum kegiatan hari ini, kira-kira tidak apa-apa, Pak. Kira-kira apa yang akan Bapak sampaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kita yang ada di Provinsi Papua? Ya, momentum hari ini sangat penting sekali. Secara umum, kalau kita tahu keselamatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari sangat penting. Jadi masyarakat juga harus paham bahwa keselamatan dan kesehatan penting sekali. Datang pagi kerja selamat, kerja nyaman dan pulang aman. Keluarga menanti di rumah. Kemudian untuk karyawan, baik perusahaan badan usaha milik negara maupun kami akan memanggil nama-nama perusahaan mereka harus yang utamakan menerima keselamatan kerja. Tidak ada yang berharga lebih daripada nyawa manusia. Yang pertama, jadi, untuk kategori zero accident masa depan yaitu PT PLN Unit negara, Pembangunan masa Papua depan bangsa, terutama yang beralamat di Jalan semua yang Pasar berkepentingan Yotepa, dalam Kelurahan kehidupan Wayan itu Kok, sangat Kecamatan penting. Jayapura, Kota Jadi Jayapura. itu saja harapan kami. Kita memahami tugas utama dari Yang kedua, PT pekerjaan ini Pelindo, adalah menjaga keselamatan kemudian dan PT kesehatan kerja karyawan, masyarakat secara umum, juga PT lingkungan Pelindo di mana kita Persero berada. untuk Peti Kemas. Kira demikian. Silakan Pak Oke, perwakilan. terima kasih Bapak. Ya. Itu tadi tanggapan dari salah satu perwakilan BUMN dari PLN. Kita Selanjutnya Ya, bersiap-siap untuk penghargaan hari ini Peduli 3. ini Mbak Dorong punya acara ulang tahun ya. Perwakilan Terus dari PT Bank Pembangunan Daerah kesan Papua. yang mendalam dalam mengikuti kegiatan Bank hari ini Papua. apa kira-kira yang Mbak Dorong rasakan selama ini menjadi Perwakilan dari PT pekerja swasta ya? Kira-kira Bank Pembangunan apa yang Daerah akan Papua. Mbak Dorong sampaikan Ada untuk masyarakat dengan saudara-saudara kita yang ada di luar Papua? Gak apa-apa, disampaikan saja. Sudah tidak apa-apa, Ibu sampaikan dari hatinya Ibu saja. Senang. Apa lagi? Tidak minta kenaikan gaji atau kesejahteraan. Iya, bisa. Bisa. Kita kerja bahagia aja. Bahagia saja. Dari Ibu dari mana? Perusahaan mana? Hotel Grantara. Oh, Grantara. Iya. Selamat ya Ibu. Itu tadi teman-teman kita, saudara-saudara kita dari swasta. Ini adalah momentum hari ulang tahunnya mereka. Jadi kita akan mewawancara mereka secara acak. Bapak izin. Satu orang izin Bapak. Bapak dari perusahaan mana ini Bapak? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hanya tidak apa-apa izin. Momentum kegiatan hari ini kan
istilahnya Bapak dorong punya ulang tahun hari ini. Kira-kira apa kesan dan pesan yang akan Bapak dorong sampaikan untuk masyarakat, khususnya kami yang ada di Papua ini? Semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih bagus lagi dari sebelumnya. Dan apalagi tadi? Kesan-kesan dan pesannya saja. Kira-kira mungkin ada bantuan dari pemerintah ketika ada kecelakaan atau bagaimana, ada perhatian dari pemerintah itu kira-kira dalam bentuk apa begitu ketika mengalami kecelakaan di tempat kerja. Itu yang sangat penting ya, karena kami yang sebagai pekerja lapangan ketika ada kecelakaan kerja ya, semoga kedepannya bisa lebih berkurang lagi dari sebelumnya dan lebih diperhatikan lagi ketika ada kecelakaan kerja. Saja sih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat bekerja Bapak. Dari Bapak dorong dari perusahaan mana tadi? Dari perusahaan mana? PT Kron. Oh, PT Kron ya? Oke. Selamat Bapak. Jadi itu tadi saya coba mewawancara teman-teman yang saat ini ada bekerja di bagian sektor swasta. Jadi karena acara sudah selesai, kita akan berkunjung menuju ke stand. Ini dari Pemda. Jadi ini apel gabungan hari ini bersama dengan BUMN dan pihak swasta lainnya yang saat ini sedang membangun Papua dengan bidang profesinya mereka masing-masing. Ini dari teman-teman. Kita akan berkunjung ke masing-masing stand nanti. Kita akan bertanya ke mereka satu-satu. Ya, KFC. Selamat pagi. Ini kan hari ulang tahun saudara orang. Kira-kira kendala yang selama saudara orang hadapi selama menjadi pekerja itu apa? Dengan momentum kegiatan hari ini kira-kira apa yang mau disampaikan? Tidak apa-apa, sampaikan saja. Itu aspirasi murni. Salah orang mabuk di depan, Bos. Di mana? Di bagian mana? Salah kegiatan orang mabuk di depan. Di mana? Di depan store. Kadang orang mabuk di WC di. Baik, untuk penerimaan penghargaan peduli ketiga yang pertama PT Bank. Tapi sekarang sudah security jadi kondisinya sudah aman. Kalau terkait dengan kesejahteraan bagaimana? Atau yang mewakili Kalau kesejahteraan yang Bapak orang nikmati saat ini bagaimana? Sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga? dari PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Terus terkait dengan keselamatan kerja, kira-kira safety yang disiapkan oleh KFC bagaimana bisa? Yang kedua PT Sinar Kencana Inti Perkasa Radio Papua. Aman semuanya. Oke, selamat ulang tahun. PT Sinar Kencana Inti Perkasa. Oke, itu tadi boleh ada beberapa teman-teman yang saat ini sudah saya wawancara beberapa dari swasta. Kita akan masuk ke bagian-bagian stand karena bagian-bagian stand ini masih PT Berantas Adi Praya posisi masih persiapan. proyek pembangunan rumah Kita akan berkunjung ke masing-masing stand. Oke, kita saat ini Selanjutnya siap-siap Terakinda Utama Cabang Merauke. Perwakilan Cabang Merauke. berkunjung dari stand ke stand sambil kita wawancara. Perlu kami sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa di sebelah kanan daripada bangunan gedung kantor gubernur ini ada stand dari BPJS Kesehatan. Bagi mereka yang ingin melakukan pendaftaran kepesertaan bisa langsung menuju ke stand daripada BPJS Kesehatan sebelah kanan daripada gedung kita ini. Selanjutnya di sebelah hotel. Siap-siap di sebelah hotel Jayapura. Kemudian perwakilan
Siap-siap PT Jarum Indonesia Jayapura. Perwakilan PT Jarum Indonesia Jayapura. Perwakilan PT Jarum bisa. Dari mana? IndiHome? PT Telkomsel? Iya. Oke. Kegiatan Selanjutnya siap-siap hari ini perwakilan dari PT Tanda. kira-kira apa? Kesan dan pesan yang mau disampaikan untuk perusahaan yang tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Apa kesan dan pesan yang mau disampaikan? Kira-kira Siap perwakilan dari PT Tanda Sawita. Kira-kira Untuk menerima kesan dan pesan saja. Kesan dan pesan setelah ada kegiatan seperti ini. Ini kan baru pertama kali. Baru pertama. Ya, kemungkinan baru pertama kali kita ada apel bersama dengan rekan-rekan dari untuk BUMN menerima atau dari pihak swasta. Jadi Ardi Kristi YPC Apa yang- Karyagrafi. kesan dan pesan yang bapak-bapak dorong mau sampaikan untuk pemerintah, khususnya juga untuk masyarakat kita yang ada di Papua sih. Ya mungkin kesannya Ardi kegiatan seperti Kristi ini YPC bisa dilaksanakan setiap tahun. Kemudian Blandina Ongge Karyabati. Mengingatkan lagi pada perusahaan-perusahaan swasta, BUMN, BUMD di provinsi. Blandina Ongge kemudian Papua terutama Elsia Laura Wali. lebih Karya meningkatkan merek lagi kedai keselamatan Roti kerjanya Eko. agar Mari perwakilan ya, menerima semua bisa bekerja dengan sertifikat aman baik haki. biar masyarakat merasakan pelayanannya. Seperti itu. Kalau Yang terakhir, terkait dengan Erlin kesejahteraan dari Novita perusahaan IJ, selama ini Yamin bagaimana? Karyabati Kalau terkait Ekonomi. dengan kesejahteraan yang beliau orang nikmati dari perusahaan, kira-kira seperti apa? Kira sudah rasa cukup atau rasa bagaimana? YPC, Ardi Kalau Kristi sejauh YPC ini sudah Karyagrafi. sangat baik, sudah lebih dari Beliau cukup. ada Alhamdulillah untuk lebih dari menerima cukup. sertifikat Kalau haki. kesejahteraan kita. Perwakilan Terima kasih. Semangat. PT Telkom Ardi Indonesia. Kristi YPC Karyagrafi. Ada perwakilan Dari selanjutnya siap-siap penerimaan penghargaan peduli ketiga PT Tanda dari Sawita. IndiHome. Ini bapak-bapak dari PLN. Bersiap-siap juga PT Rimba Matwa Lestari. Selanjutnya siap-siap untuk zero accident. Zero. Inilah kita di Papua. Rimba. Oh iya. Kalau Rimba, kita seperti Rimba ini, itu Matwa rasa Lestari. kebersamaan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta itu kita menjalin hubungan yang sangat baik. Dan ini akan menjadi contoh buat daerah-daerah lain di provinsi lain yang ada di Indonesia. Jadi sinergitas antara pemerintah daerah dengan pihak swasta itu akan terjalin dan terjaga dengan baik. Oke, sekarang kita akan menuju kita akan audiens ke masing-masing stand. Dampak kecelakaan untuk periode 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2023. Selanjutnya yang menerima penghargaan terkait dengan peduli keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Bapak, Yang kedua dengan PT Sinar Kencana Inti momentum Perkasa Region kegiatan Papua. hari ini, Yang ketiga, apa kira-kira yang Berantas akan menjadi Abipraya Persero, kesan dan proyek pesan pembangunan Bapak untuk rumah seluruh sakit masyarakat UPK Indonesia khususnya yang ada di Papua? Yang keempat, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua. Yang kelima, PLN Indonesia Power Holtegam Omu. Yang keenam, PT United Traktor Cabang Jayapura. Yang ketujuh, PT Dilatama Karya. Yang kedelapan, PT Trakindo Utama Cabang Jayapura. Yang kesembilan, PT Trakindo Utama Cabang Merauke. Yang kesepuluh, Swiss Bell Hotel Jayapura. Yang ke-11 PT Jarum Indonesia Jayapura. Yang ke-12 PT Tandan Sawita. Ke-13
PT Rimba Matua Lestari. semangat, Yang Bapak. ke-14 PT Oke, Gas tadi Abadi Sukses. Yang tanggapan ke-15 dari teman-teman PT pekerja yang hari Telkom ini Indonesia adalah Persero hari TBK Kantor Pusat Jayapura. Apa namanya, mereka Yang punya ke-16 hari PT ulang tahun Angkasa dari Pura Logistik Kantor Cabang Sentani. Saya saat ini Yang berada ke-16 CP Miko Fire di Safety. tengah-tengah Dan yang rekan-rekan ke-18 PT pekerja. PLN Persero Induk Unit Wilayah Papua dan Papua Barat. Mereka adalah Selanjutnya yang mendapat penghargaan ketiga sebagai kategori sesuai dengan profesi. P2 IPS atau pencegahan dan penanggulangan IPS di tempat kerja. Yang pertama PT Trakindo Utama Cabang Jayapura. Yang kedua Ada di stand. Ibu, ini stand mana ya, Ibu? Iya, perwakilan daripada peserta apel bisa mengambil snack. Ibu orang bergerak di bidang apa? Perwakilan satu dari Usaha masing-masing apa? kelompok bisa mengambil snack. Naik ke sini ngambil. Ya, maksudnya di apa? Bidang kuliner, Sebelah kan? kanan ya, sebelah kanan daripada gedung. Selanjutnya siap-siap untuk menerima penghargaan Bidang kuliner. Zero Accident dari PT Pelindo P3 Mas. Oh, bagus Pak. Jadi Selanjutnya siap-siap menerima untuk penghargaan Kota Jayapura, khusus kita ada di Papua, jangan lupa ya. Bisa singgah di ya. stand. Perwakilan peserta Ibu, apel bisa ini stand apa namanya, Ibu? Dapur Romi itu. Oh, Ada di bungkus spanduk depan. oh ya. Jadi untuk warga Kota Jayapura, PT Gas Abadi Sukses ada. kalau mau makan kuliner asli Papua atau Jayapura, PT jangan lupa ya, Indonesia Persero, singgah di sini. Kantor Pusat Jayapura. Dapur Waromi. Jadi dia punya menu sudah ada di sini. Lihat dari PT Telkom Di nomor untuk penduduk WA-nya, yang tinggal pesan aja. Ini asli, lokal, made in lokal Jayapura City. Ibu, kalau Ibu Dora bergerak di bidang UMKM ini di bidang apa? Kalau saya kuliner sama jasa. Kuliner sama jasa ya. Ya. Kira-kira produk yang Ibu Dora jual ini itu memang produk asli dari Papua sendiri, dari Iya. Jayapura. Betul Bapak, kalau saya sendiri kerjasama sama Pasar Mama Papua. Jadi kayak contoh roti kayak begini, kita ambil dari Mama Papua, ikan asar, kita ambil dari Mama Papua. Tapi pulang saya masak, jadi kok gabung. Jadi roti pakai ikan asar, jadi sandwich ala Papua. Jadi tuh makan sandwich bukan di luar negeri, tapi di Jayapura tuh sudah makan sandwich. Ya. untuk Baik anak Papua. PLN Youth Papua. Kira-kira apa Ya, selanjutnya untuk penghargaan pesan yang kakak ingin sampaikan buat ketompu adik-adik di luar sana yang saat ini yang pertama belum bisa menikmati usaha seperti ini? Kira-kira apa yang kakak ingin sampaikan untuk adik-adik kita? Yang saya mau bilang tidak kata terlambat. utama cabang Orang mungkin bilang kok hari ini kok terlambat, tapi bagi Tuhan kok tidak pernah terlambat. Jangan pernah malu untuk berusaha selama itu halal. Berusaha saja nanti Tuhan yang buka jalan. Sip. Oke, hormat. Siap, hormat bos. Pagi, Maikai, hormat. Baik KIP bos. Oke, ini dapat baru. Jadi kita yang mau berkunjung ke Kota Jayapura, saya sudah ambil tadi bannernya itu. Jangan lupa nanti kita tidak usah ragu dengan kita punya produk lokal sendiri. Kita harus bangga. Selamat pagi. wilayah Papua dan Papua Barat. Silakan untuk menerima penghargaan. Tuh. Kemudian Ya, ini yang mau minum kopi di Jayapura. Ketiga, Nah, penghargaan penduduk ketiga Pecinta kopi. perwakilan untuk mengambil sertifikat jadi di sini ada penghargaan. katanya Selanjutnya apa ada dijual juga, kita punya apa kerajinan tangan lokal ini. Ini dari kulit kayu ini. untuk IP perwakilan dari PT Angkasa Pura 1 Persero untuk Bandar Udara Sentani. Kita punya usaha lokal. Kemudian
Ini dari Simgroup. Selamat pagi. Pagi. Kalau ibu dorang bergerak di bidang apa ini? Bidang jasa pengiriman barang. Jasa pengiriman barang ya? BNT Express. Selama bekerja di jasa pengiriman barang, kira-kira kendala yang ibu dengan bapak orang hadapi selama ini apa yang menjadi kendala? Kalau untuk kendalanya sendiri sih lebih ke cari kurirnya yang agak susah kita. Selebihnya Kalau tadi kan disampaikan oleh Bapak PJ tadi terkait dengan masalah safety ya. Kira-kira bagaimana peralatan pendukung yang ada di perusahaan Bapak dengan Ibu? Kira-kira apakah itu sudah menurut Ibu dengan Bapak sudah bisa membantu Bapak dengan Ibu ketika terjadi sesuatu walaupun kita tidak minta? Menurut Ibu bagaimana? Itu sudah bisa atau sudah bisa menjamin atau tidak? kalau untuk standar keamanan dari segi contoh ada kebakaran ya Pak. Kita sendiri belum punya tabung itu kali. Untuk pemadam kebakaran itu sendiri. Tapi yang lainnya kita sudah aman. Cuman dari segi sebelah itu aja. Berarti masih kurang dari segi safety-nya ya? Safety-nya ya yang bagian itu. Nanti untuk kita perbaiki lagi. Semangat ya Terima Ibu. kasih. Ya. Itu tadi JNT ini adalah salah satu platform perusahaan jasa pengiriman barang atau kita bilang ekspedisi yang paling terbesar di Indonesia. Jadi kalau mau kirim barang ke seluruh Indonesia khusus Jayapura, jangan lupa kita mampir ke JNT. Anda pasti akan dilayani dengan baik. Oke, kita coba ke stand berikut. Sabar, nanti kita masuk. Nah, ini sudah ada yang beli lokal. Jadi ini apa namanya, handmade untuk turis wisatawan yang mau ke Jayapura. Don't forget, if you have something money you can buy that. This is a very original made in Papua, you know that? Noken. Ini dari, kalau tidak salah ini apa, dari anggrek. Kalau persoalan harga nanti bisa dinegosiasi, tapi ini original ini asli. Don't forget, please come and visit to Jayapura City. Oh, Fox Hotel. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ibu, dorang bergerak di bidang bisnis perhotelan ya? Terkait dengan bisnis perhotelan ini, program unggulan apa yang ditawarkan selama event? Kira-kira event ini berapa hari? Eventnya ini cuma 1 hari. 1 hari. Cuma kita yang kita kan mencari kandidat terbaik ya selama job fair ini. Jadi kita sih berharapnya lebih dari 1 hari. Jadi kita bisa dapat lebih banyak kandidat. Oke. Kalau dari Fox Hotel sendiri, kira-kira ada salah satu program apa yang menjadi program unggulan untuk hotel biar supaya banyak orang mau nginap di hotelnya Ibu dorang? Ini sih lebih ke mungkin kita promo-promo ya. Kita ada promo baik dari kamar, food and beverage, laundry, semuanya kita ada promo, asalkan apa namanya ya, pokoknya kita banyak promo. Terus itu kita ada kartu ya, kayak kartu member untuk di Fox. Nah itu kalau sudah punya kartu itu biasanya kita dapat banyak promo di situ, ada banyak diskon juga. Jadi lebih baik ini sih kalau misalnya
kan momen hari raya ulang tahun rekan-rekan semua ya, termasuk kami juga. Kira-kira selama ketika menikmati kegiatan ini, kesan yang Bapak dengan Ibu dorang rasakan selama menjadi pekerja ini apa? Selain yang disampaikan oleh Bapak PJ Gubernur tadi, kira-kira apa yang masih dibenahi oleh perusahaan di mana Ibu dengan Bapak dorang ini nanti bekerja itu apa yang masih kira-kira yang mau dibenahi? Apa ya? Mungkin dari segi safety atau mungkin dari segi apa pendapatan mungkin? Kalau dari hotel sih kita lebih mengarah ke pelayanan ya, service excellent. Jadi mungkin itu sih yang akan kita kejar untuk program ke depannya. Jadi kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal lah untuk pelanggan atau tamu yang datang ke hotel. Oke, terima kasih Ibu. Jadi untuk para wisatawan atau tamu dari manapun yang datang ke Kota Jayapura, jangan lupa singgah di Fox Hotel. Yakin dan percaya Anda akan dilayani dengan baik. Ini salah satu hotel terbaik di Kota Jayapura. Hotel Jasmine. Iya. Hotel Jasmine, selamat pagi. Pagi. Bagaimana Sudah berapa lama Bapak dong kerja di Hotel Jasmine? Kurang lebih 5 tahun sih. Iya. Selama 5 tahun Bapak dorang bekerja, kira-kira ada kendala, hambatan atau tantangan apa yang selama Alhamdulillah sejauh ini masih aman. masih aman ya? Kalau dari segi peralatan safety di perusahaan bagaimana? Aman. Sudah cukup memadai? Cukup memadai. Pokoknya dilihat dari ini kan belum ada kayak kecelakaan kerja kan, makanya masih aman. Tetap semangat ya Bapak. Iya, terima kasih, semangat. Jadi teman-teman, kalau ada keluarga teman yang mau berlibur ke Jayapura, jangan khawatir. Di Jayapura banyak hotel. Salah satunya ada ini, Hotel Jasmine. Salah satu hotel terbaik juga yang ada di Kota Jayapura. Kalau persoalan harga nanti kamu baku atur. Ini bener. Ini Mercure. Good morning guys. How are you? Fine. Alright. So, this is your special day. Do you have a message, the best message for your old friend to Jayapura City? Maksudnya begini, saudara orang, momentum hari raya ini tuh, ini kan hari ulang tahunnya saudara orang. Kira-kira apa yang mau disampaikan buat kita pada ada yang ada di luar sana yang posisi sekarang belum bisa dapat pekerjaan seperti begini? Dari Nona dulu, Nona. Tetap semangat Ya. mencari kerja bersama-sama. Bagaimana? Pokoknya tetap semangat. Ya. Dari hari penuh semangat, terus ya apa lagi semangat, terus jangan berputus asa, terus berjuang menggapai cita-cita dan impian. Oke, ini ya. Jadi usaha ini baru mau mendaftar kerja atau sebenarnya sudah bekerja di sini? Baru mau melamar. Kalian tetap semangat ya. You are the best. Oke, ini Mercure. Ini juga salah satu termasuk hotel terbagus terbaik di Kota Jayapura ini. Mercure Hotel. Jadi kalau berkunjung ke Jayapura, cari saja banyak hotel di Jayapura ini bagus-bagus. Keren-keren semua hotel di Jayapura ini. Kita ke hotel di Jayapura dengan di tempat lain di Indonesia saya pikir sama. Oke. Kita akan pindah ke stand berikutnya. Apel Hari Bakti
bulan keselamatan dan kesehatan kerja nasional. Penghormatan. Apel selesai, pembina apel berkenan meninggalkan mimbar apel. Pemimpin apel berkenan meninggalkan lapangan apel, barisan diistirahatkan. Apel telah dilaksanakan. Kita menunggu acara berikutnya lagi. Oke. Oh, saya masuk di PT Nuri Nusa Auto. Ya. Oh, ini ada dia punya perwakilan perusahaan. Bapak selamat pagi. Pagi-pagi. Bapak orang ini, perusahaan ini dia bergerak di bidang apa dia? Kebetulan kita PT Nusa Auto ini bergerak di bidang otomotif. Sementara ini yang lagi viral ini unit yang tersedia kita otomotif melayani roda 2 dan roda 3. Nah, sementara yang ready, yang paling ramai yang sekarang lagi tren motor listrik sama sepeda listrik. Nah, untuk menunjang programnya pemerintah kan katanya ke depan ini kita menuju ke non polusi. Nah, di sini kami dari PT Nusa Auto atau dealer Fiat ya kita mencoba mempersiapkan untuk ke depan ya sama-sama kita maju antara pemerintah dan perusahaan kita. Kita bergerak di otomotif, sementara roda 2, roda 3, sepeda listrik, motor listrik. Kira-kira yang menjadi kendala utama ketika mendatangkan produk ke Jayapura itu, yang menjadi kendala paling utama yang dihadapi oleh pihak perusahaan itu apa? Sementara sih untuk kendala mungkin dari jasa ya, karena ya bisa teman-teman atau kita semua ketahui kita ini yang paling timur, terakhir lah istilahnya di Indonesia, wilayah timur. Nah, kendala sih biasanya mungkin dari jasa saja, jasa angkutan atau kargonya kita di sini seperti kontainer dan segala macam, mungkin estimasi waktunya karena mungkin berjenjang juga biasanya sih seperti mitranya kita yang penyedia jasa untuk angkutannya kita itu estimasi waktunya biasa mungkin cuma 2 minggu, tapi seperti biasa ikut jadwal kapal karena tidak rutin biasanya, menurut mereka sih tidak rutin, dan itu yang terjadi di kita sampai saat ini seperti itu. Oke. Karena terkait dengan kegiatan hari ini, itu tadi yang ditekankan oleh pemerintah itu tadi adalah masalah safety ya, K3 ini. Itu yang menjadi poin utama untuk kegiatan tahun ini. Kira-kira di perusahaan itu kalau terkait dengan peralatan safety-nya bagaimana untuk melindungi para pekerjanya? Untuk sementara di kita di PT Nusa Auto atau di Fiat untuk safety-nya kita saya rasa sudah memadai atau mencukupi sambil kita perbaiki ke depan kalau masih ada kekurangan. Karena di kita ya mohon maaf kita di dealer untuk masalah risiko kerja itu ya bisa dibilang tidak terlalu beresiko mungkin kayak perusahaan atau penggiat perusahaan lain. Karena kita bekerjanya ya di bidang otomotif paling ya estimasinya sih menurut saya pribadi di perusahaannya kami sudah sangat safety. Masalah keselamatan dan kenyamanan dan kesejahteraan karyawan sendiri saya rasa saya sebagai karyawan sih tidak memuji atau melebihkan perusahaan saya rasa
sudah sangat cukup. Oke, kira-kira apa yang mau ingin disampaikan untuk pemerintah terkait dengan momentum kegiatan hari ini? Pertama, terima kasih untuk pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan lain-lainnya yang terlibat di sini, dan pemerintah Provinsi Papua. Terima kasih untuk supportnya sudah menggelar kegiatan ini. Kami sangat terbantu sekali. Kalian mungkin ya dengan kegiatan hari ini atau event hari ini, paling tidak untuk masyarakat awam yang belum tahu produknya kami bisa mungkin yang bisa berkunjung ke istana kami. Sekian. Sekali lagi terima kasih untuk pemerintah Provinsi Papua dan teman-teman panitia untuk supportnya dan sudah mengajak atau mengundang kami untuk ikut event K32. Dan harapan saya atau harapan dari perusahaan kami, semoga event ini berjenjang. Kalau bisa mungkin setiap tahun atau per 6 bulan. Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih Bapak, sukses selalu buat perusahaannya, Ibu. Oke, itu tadi saya masuk di stand salah satu penyuplai motor listrik. Jadi ini adalah salah satu program dari pemerintah yang sedang digalakkan khususnya kita di Papua. Jadi kalau mau pesan motor listrik, mari datang saja ke perusahaan ini. Dia ada di Kota Jayapura sini. Ini mesinnya, maksudnya motornya belum ada, nanti tinggal datang saja langsung ke perusahaannya. Bapak, alamat di mana ini? Alamat Oke, baik. kantor? Mohon maaf lupa, alamat kantornya kita di Jalan Gerilyawan atau lebih dikenal Kankei. Estimasi kalau samping Hotel The Green yang sekarang jadi Hotel Front One. Kalau dari lingkaran Abepura, lampu merah Kankei 50 meter sebelum lampu merah. Terima kasih Bapak, semangat, God bless. Oke, tadi saya sudah sampai di perusahaan penyuplai motor listrik untuk khususnya nanti di Provinsi Papua. Oke, sekarang kita masuk di Ramayana. Ini dia salah satu mall favorit di Kota Jayapura. Selamat pagi. Di sebelah sisi kanan kita ada Ibu, pasar murah, ya, menjual barang tembakau terkait dengan murah. kegiatan hari ini. Kemudian ada juga penjualan pulsa HP. Harga apa namanya? Isi 20.000. Apa yang menjadi kesan yang mendalam buat rekan-rekan yang saat ini bekerja di sektor swasta dengan kegiatan seperti begini? Ya, Bagi para pencari kerja, job baik bisa menunjukkan ada buka 23 perusahaan untuk membuka lowongan pekerjaan. Kakak-kakak orang ya di Abepura bisa bergabung kepada kita ya untuk ikut kerja di Ramayana ya, karena sekarang kita buka seluas-luasnya untuk lowongan pekerjaan. Oke, karena tema tahun ini yang paling menjadi poin utama itu adalah terkait dengan K3. Nah, sekarang kira-kira untuk peralatan safety yang ada di perusahaan yang Ibu sekarang bekerja itu kira-kira sudah memadai atau belum? Untuk peralatan safety kita sudah ya, karena kita K3 juga kita rutin kita laporkan, jadi kita sudah ikut untuk program K3. Kalau terkait dengan kesejahteraan para pegawai bagaimana? Sudah ada perubahan atau bagaimana? Maksudnya dia punya metode untuk pembayarannya sudah sesuai UMP atau belum? Pembayaran untuk di Ramayana gaji UMP ya, kita juga sudah mengikuti program BPJS ya, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, semua program sudah kita ikuti. Terima kasih Ibu, sukses selalu, selamat ulang tahun buat para pekerja di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Papua. Oke, kita menuju ke tempat lain. Kita masuk di sebelah sini. Ini kayaknya dari akan lihat ya.
Good morning. Ya. Ini apa tadi namanya? Virey. Hah? Yang ini Virey. Virey ya? Ah. Ibu dorang ini bergerak di bidang usaha apa ini? Kalau saya aksesoris Papua. Ada dari kerang, terus dari kulit kayu. Selain itu juga ada produk lukis, di baju lukis, terus topi, tas. Kira-kira selama membuka usaha seperti ini yang menjadi kendala itu apa? Mungkin kendalanya di pemasarannya karena kita juga bersaing dengan UMKM yang lain. Terus apakah selama ibu dorang membuka usaha ini kira-kira bagaimana? Apakah ada dukungan dari pihak pemerintah, provinsi, kota ataupun kabupaten di mana ibu dorang mungkin berdomisili saat ini? Ada. Ya. Iya. Misalnya kemarin kita punya merek usaha itu sudah diterbitkan, kita sudah dapat sertifikatnya. Tapi sudah diakui secara haki. Sudah. Iya. Apa yang mau disampaikan terkait dengan hari tenaga kerja nih? Terkait mungkin apa yang akan disampaikan terkait mungkin tingkat keselamatan atau mungkin dari segi biaya atau yang lain-lain kah? Bisa disampaikan pada pemerintah? Apa ya? Ya mungkin keselamatan kerja memang penting sekali. Jadi bisa lebih diperhatikan karyawan-karyawan yang memiliki pekerjaan yang tingkat resikonya tinggi. Itu saja. Oke, terima kasih Ibu, sukses selalu. Jadi buat teman-teman yang ada di luar Indonesia, jangan lupa kalau datang ke Papua, jangan ragu-ragu. Kita di sini menjual, kita punya aksesoris di sini semuanya itu original. Dan ini memang hasil kreasi anak-anak negeri di Papua sendiri. Kemudian nanti mereka ada join. Tapi jangan khawatir, kita punya produk di sini asli semua original. Oke. Remai. Itu tadi dari UMKM ya, dari UMKM. Sekarang kita masuk di bagian apa ya? Oh, JNT. Nah, orang ibu dong perusahaan apa ini? Oh, Ibu, selamat pagi. Saya mau tanya Ibu dorang. Ini usahanya Ibu dorang ini di bagian UMKM juga ya? Kita retail sama distributor. Oh, distributor tenaga kerja kah atau barang? Bukan barang. Barang ya? Iya. Kita penjualan. Oh, dia semacam perusahaan ekspedisi? Kita bergerak di retail, di mega supermarket. Terus kita ada distributornya, distributor barang, bahan makanan dan minuman. Lalu kita ada jasa tempat olahraga, itu Mega Futsal. Dan ada toko bahan bangunan, namanya Multikultura. Kira-kira yang menjadi kendala utama di dalam ibu dorang mendistribusikan barang-barang mungkin mendatangkan dari luar Papua ya, itu apa yang menjadi kendala utama sebenarnya? Mungkin faktor cuaca biasanya. Sejauh ini transportasi terutama kan sekarang udah ada tol laut, jadi sebenarnya sudah sangat baik. Dari pelabuhan, dari karantina, itu dari pemerintah Kota Jayapura juga sudah sangat mendukung untuk bidang-bidang usaha, terutama kami di sektor swasta. Mungkin kendalanya hanya nanti di faktor cuaca saja. Ini kan saya pikir tadi pertanyaan semua sama. Ini terkait dengan persoalan safety ya, mengenai K3. Kira-kira kalau di perusahaan itu dari segi persiapan dengan sistem penerapannya itu seperti apa? Kita bergerak di bidang
perdagangan, tapi di dalam juga ada kelistrikan teknisi karena kita menggunakan genset, terus kita ada eskalator yaitu alat angkut. Jadi semuanya kita ikuti dari arahan dari petugas yang menaungi kami yaitu Dinas Tenaga Kerja setempat untuk pelaksanaan mengenai K3. Jadi segala hal yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan dan kerja untuk karyawan kami fasilitasi, kami berupaya maksimal dengan kemampuan kami untuk supaya tidak ada pelanggaran yang nanti bisa berakibat menjadi kecelakaan kerja. Jadi puji Tuhan selama ini semuanya baik-baik saja. Kalau untuk terkait kesejahteraan kira-kira bagaimana? Kesejahteraan ya kami ikut juga anjuran dari pemerintah mengenai protokol-protokol tenaga kerjaan. Misalnya dengan pemberian upah sesuai UMP yang berlaku, kesejahteraan yaitu difasilitasi juga dengan mungkin ada sarana rekreasi setahun sekali atau setahun 2 kali. Lalu kita fasilitasi juga dengan BPJS kesehatan dengan tenaga kerja dan ada remunerasi dari perusahaan sendiri berupa bonus ataupun insentif bagi yang mencapai target. Terima kasih Ibu, tetap semangat. Jadi untuk yang di Kota Jayapura kalau mau pesan kebutuhan rumah tangga biasanya ya, perusahaannya ada ya. Jangan ragu datang di sini, pasti dijamin lengkap, komplit. Dia juga termasuk salah satu perusahaan paling lengkap juga di Kota Jayapura untuk ketersediaan peralatan-peralatan rumah tangga. Baik itu mungkin sebagian mungkin peralatan teknik. Oke, Ibu, makasih. Oke, kita akan pindah ke Morning, brother. How are you? Welcome to Jayapura City. What is that? Saya Ini bagus. alright. Ini model baru. Ini ada gini ada. This is a very special handmade. Iya, Mama-mama Papua ya. Iya, ini ada ini model baru. Alright. Good. It's very good. I like that. Mama, shalom. Selamat pagi. Ini Mama dorang punya produk ini. Kira-kira sudah sampai di mana untuk tahap penjualan ini untuk di produk dijual keluar, kira-kira sudah sampai di mana? Kita sudah tahap sampai tahap nasional. Oh, jadi selama ini bagaimana? Apakah ada dukungan bantuan dari pemerintah untuk Mama dong punya usaha atau tidak? Kalau bantuan dari pemerintah tidak ada, tapi pemesanan token dari Pemda ada. Terus kalau bantuan dari Bank Indonesia, kami dibina oleh Bank Indonesia sampai bisa jual produk ini sampai ke tingkat nasional. Luar biasa, Bu. Ya. Terus kira-kira Mama dorang berusaha ini, apa kendala yang Mama dorang hadapi di lapangan? Kendala itu tempat penjualan, karena tempat yang kita tinggal di tempat jualan sekarang itu sepi. Kalau di dalam kota ya pasti bisa. Iya, maaf, dan juga ada sebelah kiri kalau juga kita ditaruh di tempat yang rame di bandara atau di depan kota pasti orang tahu. yang ingin melihat Karena masih mobil tingkat kecil dan itu motor kendala. yang silakan Masih penjualan di angkasa sana. Suzuki. Nah, terus dari karena Mama dorang juga masuk, karena ini kan termasuk salah satu bidang usaha yang cukup berisiko ya Mama. Kira-kira untuk Mama dorang sendiri untuk menghadapi risiko yang kita tidak minta, itu caranya seperti apa Mama dorang? Kalau menghadapi risiko itu kita tidak hanya jual di angkasa, kita bagi yang lain pergi jualan di kapal masuk, mereka jual di pelabuhan, ada juga di pasar Papua, pasar Hamadi, ada juga di depan toko, di depan toko jualannya. Oke Mama, tetap semangat Mama. Terima kasih, God bless. Itu tadi dari ketemu mama-mama Papua yang
berjualan noken dengan aksesoris asli dari Papua. Jadi kalau datang ke Jayapura, ini adalah salah satu termasuk oleh-oleh yang wajib hukumnya kita beli. Jadi kalau ke Papua, kalau tidak bawa oleh-oleh seperti begini itu belum sampai di Jayapura. Ya, jangan ragu, kita punya produk di Papua ini semua original. Kita tidak menciplak dari daerah lain dan ini sudah diakui. Sudah diakui ini. Nah, ini adalah oke. Kita pindah ke berikutnya. Ini masih cara sudah selesai, tapi kita dari stand dulu. Jadi kita masuk di sebelah sini. Papua Cafe Kopi. Ah, ini dia. Saya mau tanya dulu. Ibu, selamat pagi. Oh, pagi Bapak. Pagi. Ibu, kalau saya mau tanya, kalau dari produk kopi ini, kopinya asli dari sini? Wamena. Dari Wamena ya? Dari Pegunungan Bintang, tapi ada berbagai macam daerah. Ada 10 yang kami bawa itu dari Tangma sama dari Yabin ya. Sabin sama Tangma. Baru 2 contoh aja Kak. Sudah ada IRT dan sudah hak-hak di hati. Ibu silakan. Tidak apa-apa Ibu. Kita jalan. Kopi bibi sama? Iya, ini kalau ini serupuk Kak. Jadi ini mereka bergerak di bidang kuliner. Ya, khusus pencinta kopi. Jangan ragu masuk di sini. Ini. Kopi bagus, lokal. Nah, sekarang kita masuk di mama-mama yang buat noken ini. Tunggu mati. Mama, selamat pagi. Mama, kira-kira mama punya produk noken ini. Kalau sejauh ini mama usaha noken, kira-kira sudah sampai di mana dia punya penjualan? Kalau dari proses penjualan kira-kira bagaimana? Kendala itu di tempat jualan. Oh. Kami penjualan noken tuh masih berpencar. Ada yang di depan toko, ada di depan jalan. Kalau saya sendiri, saya ada di lomba-lomba di 25 atas di pinggiran jalan. Jadi kendalanya cuma di lokasi tempat penjualan? Ya, lokasi tempat jualan. Terus selama mama dorong berjualan, kira-kira perhatian dari pemerintah daerah buat mama dorong seperti apa? Apakah ada perhatian dari pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kota, ataupun mungkin dari kabupaten? Kami binaan kota, tapi kalau pameran-pameran begini kan tidak biasa diajak. Tidak ada undang-undang. Binaan dari pemerintah kota. Oke.
dengan kendala seperti begini, apa yang Mama mau sampaikan? Kalau bisa kami juga harus ada dapat satu stand supaya event-event begini kami juga mengisi supaya event kami bisa laku, tidak tinggal saja di rumah begini. Itu saja Mama. Terima kasih. Oke, hormat Mama. Oke, itu tadi. Untuk setiap warga Indonesia atau warga dari luar negeri yang mau datang ke Papua, jangan lupa ini adalah salah satu oleh-oleh khas kita ketika kita pulang dari Papua. Noken ini adalah merupakan salah satu oleh-oleh ciri khas kita di Papua sini. Jadi kalau Anda datang ke Papua, kalau Anda tidak bawa pulang noken, belum sampai di Jayapura, belum sampai di Papua lah. Oke, jangan ragu-ragu. Kalau beli noken di Papua, di Jayapura khususnya, di semua tempat ada. Salah satu tadi itu perwakilan dari Mama ini. Mama ini dia mewakili, dia punya teman-teman, dia punya saudara lain yang memiliki usaha yang sama. Oke, Mama terima kasih. Kita sudah sampai di usaha noken. Nah, kopi. Hero. Ini kopi. Kopi dari Tiong. Oh, kebaik. Kamu beli? Bapak, selamat pagi. Kalau menurut Bapak dengan event seperti begini kira-kira bagaimana? Menurut Bapak sendiri sebagai penjual kopi? Menurut saya sih baik buat kita pelaku-pelaku UMKM. Kayak kita punya hasil-hasil kopi begini biar orang lain juga bisa tahu. Kalau dari jenis kopi yang Bapak dorang bawa ini memang asli bawa dari wilayah pegunungan memang? Ya, ini memang asli dari atas. Ada kopi Kiwirok itu dari Pegunungan Bintang. Nah, kalau Tiom dari Lanijaya. Semua kami ambil dari petani. Kami membantu petani biar kami menjual lagi. Oke. Kalau kendala yang Bapak dorang hadapi selama berbisnis itu apa yang menjadi kendala utama kira-kira? Kendala sih kalau petani sih kendala masih banyak. Dari jarak dari kota ke tempat itu pengambil itu masih kendala. Termasuk juga dengan pemasaran ini ya? Iya. Kira-kira apa yang Bapak mau sampaikan untuk pihak pemerintah Provinsi Papua, mungkin juga Provinsi DOB yang mungkin kebetulan memiliki lahan seperti ini, kira-kira apa yang Bapak mau sampaikan? Saya sampaikan sih ya bisa diperhatikan lagi kepada petani-petani, khususnya bagian petani kopi. Terus yang ada lagi yang beberapa petani yang lain. Itu saya kira. Oke, Bapak bersemangat. Oke, itu tadi. Jadi saya sudah masuk di tempat jual kopi. Jadi kalau kita minum pencinta kopi di Jayapura itu tidak usah ragu-ragu, banyak di sini banyak orang. Kita punya kopi di sini juga tidak kalah jauh dengan kopi-kopi dari luar. Ini dia. Untuk yang pencinta kue di kota Jayapura, mari datang belanja di sini. Basira Cookies. Saya langsung ambil ini, nomor kontaknya ada ini. Kalau mau pesan, tinggal screenshot kah? Oke, ini tipis ya. Oke, karena ini hari rayanya ibu-ibu dorang. Saya ambil dulu punya jenis. Ini jenis-jenis ini sementara di pameran, jadi mereka bawa itu terbatas. Jadi minimal contohnya sudah ada. Oke, kalau ibu dorang dia bergerak di bidang apa ini? Saya mau tanya. Bergerak di bidang apa ibu dorang? Sales marketing.
Selama posisi menjual produk itu, kendala utama yang ibu orang hadapi di tempat kerja itu apa? Ya tidak ada, kalau ada konsumen bagus, kalau tidak ada konsumen itu yang memang jadi kendala. Kalau dari tadi ibu juga orang kan termasuk pekerja juga. Kalau dari safety itu kira-kira bagaimana? Nah ini dia, kita mau bongkar untuk Suzuki. Ya. Safety-nya itu sangat aman. Sudah terbukti, sudah berapa puluh tahun di sini Suzuki. Saya tidak menjanjikan yang lain, tapi silakan searching aja di YouTube. Kalau Suzuki bisa dipercaya. Apalagi wilayah Papua, Suzuki dari awal itu sudah bisa dipercaya. Dari taksi, dari motor, hingga mobil sekarang. Luar biasa. Oke. Terus dengan momentum kegiatan hari ini, apa yang ibu dorong mau sampaikan kepada masyarakat juga kepada pemerintah terkait ibu dorong hari raya hari ini? Karena ini kan hari ulang tahun spesial untuk seluruh pekerja di Republik Indonesia ya, khususnya kita ada di Papua. Khusus untuk anak-anak muda dulu. Ya, benar. Pada semangat. Selagi masih kuat, selagi masih tua, masih dikasih nafas kesehatan, itu jalani hidup dengan semaksimal mungkin. Cari pekerjaan, pokoknya jangan PNS saja yang itu tuh yang ada gaji kan. Tapi kita swasta juga oke loh. Bahkan mau dibocorin gaji bisa lebih dari PNS. Tapi itu penuh dengan usaha harus satu. Terus untuk pemerintah, tolong lihat anak-anak Papua itu tadi pesan yang sangat bagus dari teman-teman kita dari bagian apa Suzuki. Terima kasih. Always the best. Kalau Suzuki nyalakan nyalimu toh? Iya. Ya. Oke. Halo, beli tongtol. Ini dia sang pemilik rotinya. Saya mau tanya-tanya ini karena ini hari ulang tahun. Kapan lagi kita ketemu toh? Jadi sementara ini ibu yang punya toko roti, dia masih melayani pembelinya. Karena masalah yang nanti kita pindah dulu ya. Kita di Asda nonton sudah berarti. Jadi tadi di sebelah kanan dengan sebelah kiri itu ada hotel. Jadi saya pikir kalau untuk hotel-hotel di Jayapura itu sudah luar biasa bagus. Tidak ada hotel tidak bagus seperti Jayapura. Semua hotel di Jayapura itu bagus-bagus. Apalagi yang pemberinya ikan asin. Jadi kan harus cari juga. Pemda juga ada hadir. Kita akan pindah ke jadi dengan momentum kegiatan hari ini kan bonus korek dengan kopi ya, boleh di stand PT Jarum Jayapura. Selamat pagi. Oh ya, bonus korek api dan kopi untuk pembelian LA Ice. Saya masuk di stand. Juga para teman-teman stand apa ini Bapak? Stand dari mana ini Bapak? Dari Sepebiko. Oh. Sentani. Juga ada mobil. Ini Bapak orang punya perusahaan ini. Dia bergerak di bidang apa dia? Bergerak di bidang APAR, pelat pemadam api ringan. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ini barangnya Pak. Ini pasar murah juga berada di sebelah. Banyak jenisnya Pak. Kanan daripada gedung. Jadi ini dia distribusi untuk safety ya. Sembako murah. Terus semua perusahaan bisa. Terkait dengan kegiatan hari ini, kan hari ini poin utama dari kegiatan hari ini kan yang ditekankan itu adalah masalah K3. Terus penerapan di perusahaan yang Bapak dorang kerja itu kira-kira bagaimana dari tahap persiapan dengan dia punya metode penggunaan di lapangan itu sudah sejauh mana? Juga bapak-bapak yang mau beli mobil ya sebelah kiri gedung kita ada dari Suzuki, Hyundai ya, Hyundai
Suki ya, yang mau beli cash ataupun kredit bisa langsung menuju ke stand gedung kantor Gubernur Papua ini. Untuk JPR ya, untuk JPR berada di sebelah kiri daripada gedung ya, sebelah kiri daripada gedung. Di situ untuk pendaftaran untuk mencari kerja JPR. Boleh nanti kita masuk ya, pelan-pelan. Ya, juga ada promo dari PLN wilayah Papua untuk pengisian pulsa listrik 500.000 mendapatkan bonus net raya. Aduh, ini promo ini. Halo Mama. Yang menggunakan pulsa listrik. Jadi ini adalah ikan asar lokal asli dari Jayapura. Mama, selamat pagi. Mama, terkait dengan kegiatan hari ini, Mama Dorang ini kira-kira produknya ini sudah sampai di mana dari tahap penjualannya Mama Dorang? Produk penjualan ikan asar ini sudah sampai di mana sejauh ini? Sudah sampai di Jakarta, di Merauke, Timika, wilayah Indonesia. Biasa Mama terima pesanan, paketan, kiriman begitu, tamu-tamu dari luar. Oke. Kira-kira dengan adanya kegiatan seperti ini, apa manfaatnya untuk mama-mama dorang yang bekerja di UMKM khususnya di penjualan ikan? Sangat membantu sekali dengan produk kegiatan seperti begini. Kami punya produk sangat terjangkau ke kabupaten-kabupaten yang belum terjangkau. Dalam arti mereka sudah tahu dan pasti suatu saat mereka kesini mereka akan buat pesanan. Kalau dukungan dari pemerintah kira-kira sudah sampai di mana? Apakah ada dukungan dari pihak pemerintah? Ya, dari pemerintah, salah satu dari Dinas Perikanan Kota melalui bantuan berupa berupa peralatan kerja itu semua sudah dikasih. Sangat diperhatikan sekali dan saat ini Mama diperhatikan lagi dari Bank Indonesia, Bank BRI. Kalau dari kendala yang Mama dorang hadapi, kalau dalam berjualan itu apa? Menjadi kendala? Untuk Mama tidak ada kendala. Walaupun ada kendala itu selalu di backup dari Bank BRI, dari dinas terkait. Jadi kalau untuk Mama tidak ada kendala, sangat membantu sekali. Oke. Ini terkait dengan masalah keselamatan kerja. Mama juga bekerja seperti di sini kan harus mengutamakan keselamatan kerja. Kira-kira apa yang Mama mau sampaikan terkait dengan kegiatan hari ini? Mengenai keselamatan kerja, kalau bisa kami diperhatikan ya melalui alat bantu ataupun hal-hal yang menyangkut ke keselamatan kerja. Kalau bisa tolong diperhatikan seperti begitu. Terima kasih. Mama Norma, terima kasih. Ya. Jadi untuk yang datang ke Kota Jayapura, jangan lupa ini kita punya produk ikan ini sudah luar biasa, sudah menjangkau di luar Papua dan ini memang produk asli dari Jayapura. Ini bisa dihubungi nomor ini ya? Iya. Oke. Dia punya barcode juga ada di situ. Oke Mama. Nah, ini apa ya? Selamat pagi, Bang Rakyat Indonesia ya? Iya, Bapak. Nah, harus tetap semangat. Oke, baik. Ini Doroti nih, artisnya Jayapura. Ibu, ya. Ibu Lia, kalau terkait dengan kegiatan hari ini, apa yang menjadi kesan dan pesannya Ibu dalam apa masalah terkait dengan ketenaga kerjaan hari ini, khususnya untuk masalah safety? Karena tema tahun ini yang paling utama adalah masalah dengan 3.
Apa kira-kira? Kalau menurut saya ini membangun kolaborasi kita antara pekerja dan juga terkait dengan pekerjaan kita, bagaimana keamanan kita dalam bekerja. Kira-kira sejauh ini BRI kontribusinya dia untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kota Jayapura, kira-kira sudah sejauh mana dia punya kontribusi untuk membantu masyarakat? Kalau untuk kita, kalau untuk kegiatan hari ini kita banyak menawarkan kepada masyarakat bagaimana tentang kur, kredit usaha, kemudian juga pembukaan rekening, kris untuk kalau misalnya yang punya usaha kita tawarkan untuk pembuatan kris untuk pembayaran. Jadi semuanya masuk dalam digital, tidak usah pakai tunai lagi, tidak usah pakai cash lagi. Semua bisa melakukan pembayaran menggunakan aplikasi Brimo dan juga kris BRI. Oke. Iya. Kira-kira ada pesan apa yang ingin disampaikan untuk pemerintah dan masyarakat yang ada di Kota Jayapura khususnya di Papua? Hanya mungkin untuk kedepannya lagi diperbanyak kegiatan seperti ini karena itu juga membangun kolaborasi kita antar pekerja, kebersamaan kita ya, tetap bersama-sama gitu bersatu. Ya. Kalau untuk BRI sendiri, ya, kita berbicara masalah safety. Kira-kira masalah safety itu kira-kira dari tingkat keamanannya untuk dia punya staff yang bekerja itu sudah sampai sejauh mana? Kalau untuk masalah safety, kira-kira alat-alat yang disediakan oleh perusahaan di mana ibu dorong bekerja itu kira-kira apakah sudah memadai atau belum? Kalau untuk di Bank BRI sendiri, kalau untuk yang mana untuk safety-nya sudah sangat tersedia. Karena misalnya juga kami sering diajarkan untuk bagaimana cara untuk menangani kebakaran atau kebanjiran. Itu kami sering ada ikut training gitu kan untuk keselamatan. Iya, seperti itu. Bagaimana cara untuk memadamkan api? Seperti itu aja. Oke, untuk pesan adik-adik kita yang ada di Papua yang saat ini mungkin belum mendapatkan pekerjaan seperti yang ibu tempati sekarang, apa yang mau disampaikan kepada adik kita di luar sana? Tetap semangat, jangan menyerah, dan pasti akan mendapatkan yang terbaik yang Tuhan sediakan. Semangat. Semangat. Terima kasih Bang BRI. Jadi untuk warga Kota Jayapura, jangan ragu menabunglah di Bank BRI. Bank BRI akan melayani Anda dengan setulus hati. Oke, kita sudah keluar dari sana, masuk sudah. Oh, ini kita udah masuk di PLN. Nah, kita masuk di selamat dan sukses untuk perusahaan listrik negara di Provinsi Papua yang sudah menerima sertifikat. Nah, Bapak izin, alat-alat safety yang Bapak dorang pakai ini, dia spesifikasinya dia untuk apa Bapak izin? Untuk alat-alat safety ini ya, dia spesifiknya untuk kegiatan apa ini Bapak? Oh, anti api. Jadi kalau untuk pihak PLN sendiri, Bapak, untuk melindungi dia punya para pekerja itu dari tingkat safety-nya sudah sejauh mana kira-kira Bapak? Untuk dari perusahaan listrik negara, di dalam dia melindungi dia punya para pekerja, karena tema tahun ini yang paling utama itu adalah masalah K3. Kira-kira dia punya tingkat safety untuk dia punya para pekerja sudah sampai di mana? Terkait dengan penerapan budaya K3 di Kementerian Tersero, kami sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi adanya serial insiden, termasuk kecelakaan kerja, kecelakaan instalasi, bahkan kecelakaan masyarakat umum, dengan dilakukannya sosialisasi terhadap seluruh pelanggan, bahkan pegawai PLN sendiri. Dan juga terkait dengan penerapan K3, kami saat ini sudah melakukan safety briefing dan monitor langsung
ke setiap unit, di mana pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan semua sebelumnya dilakukan safety briefing dulu terkait dengan pekerjaan apa yang akan dilakukan. Begitu juga dengan teman-teman kita yang di posko penjagaan, semuanya sudah kita berlakukan untuk patroli K3. Jadi sehingga teman-teman semua selalu mengingatkan teman-teman kita yang sedang bekerja di lapangan dengan upaya untuk menjaga agar tidak terjadi kecelakaan kerja pada saat bekerja di lapangan. Oke, Bapak, terima kasih. Perusahaan listrik negara sudah sangat luar biasa di dalam melindungi dia punya tenaga kerjanya. Kita sudah tidak bisa berbicara banyak karena standarnya dia sudah kita lihat ya, teman-teman. Lihat, kalau dari safety yang mereka sudah taruh di atas meja ini, saya pikir dia sudah masuk dalam standar safety secara internasional. Karena tadi saya masuk dari beberapa stand, saya belum lihat alat safety seperti begini. Dan PLN ini sudah luar biasa. Bapak, terima kasih. Ya, jangan lupa bayar listrik tepat pada waktunya supaya jangan dapat kasih putus. Oke, nah ini saya masuk di distributor. Ini di samping tadi kita sudah habis wawancara dengan PLN. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, saya. Ya, Ibu, ini sekarang usahanya Ibu Nora ini bergerak di bidang apa? Bidang refill, apar dan apap. Ya, apap itu alat pemadam api beroda. Kalau apar alat pemadam api ringan yang bisa dihandle satu orang. Dan kita juga pengadaan untuk wilayah Papua, Ambon, NTT, NTB sampai ke Bali. Kalau dari sertifikasi dalam penggunaan alat-alat safety ini, kira-kira dia sudah sesuai standar nasional atau standar internasional? Ya, sudah standar nasional. Kebetulan saya juga ada sertifikasinya dari BNSP. Luar biasa. Nah, selain Ibu mendistribusikan, bergerak di bidang pendistribusian alat-alat safety, bagaimana dengan persiapan alat safety di perusahaan Ibu saat ini untuk melindungi para pekerjanya? Ya, kalau saya itu menyelamatkan dari helm, air plug, kalau kita mengisi di mana PLN, kalau kita mengisi di Pertamina, boleh lihat di gambar di depan itu terminal alternatif mana yang kita kerjakan itu semua lengkap, sampai ke rompi, sampai kacamata, sampai ke masker, sampai ke safety sepatu, semua lengkap, sarung tangan juga. Selamat siang Bapak Ibu. Tetap semangat Ibu. Beritahukan bahwa Pak Sada sudah membuka pesan untuk silakan Bapak Ibu berbelanja masyarakat Kota Jayapura terkait tentang masalah keselamatan kerja. Berbelanja. Pesannya sebaiknya setiap perusahaan itu sekali lagi mentaati dari aturan semua yang ada dari Kementerian Pasar Murah Sada sudah membuka. Jadi silakan berbelanja. Itu sangat penting karena itu untuk menunjang kerja dari masing-masing setiap karyawan maupun stafnya. Oke, luar biasa Ibu. Makasih Ibu informasinya. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Jayapura kalau mau pesan alat safety perusahaan datang ke sini. Ini perusahaannya ada. Dia di sini menyiapkan alat-alat safety yang sudah standar nasional. Bahkan kalau kita lihat sudah standar internasional juga sudah lumayan lah safety. Oke. Ingat, jangan hanya kerja cari uang, tapi tidak memperhatikan keselamatan kerja. Oke, baik. Oke.
Oke, kita masuk di salah satu produsen air minum di Kota Jayapura, yaitu Proksa. Nah, selamat pagi Ibu. Pagi Bapak. Iya, tadi termasuk salah satu perusahaan yang menerima penghargaan ya? Ah, pertanyaan saya terkait dengan penghargaan ini, kira-kira proses ke depan untuk perusahaan itu akan seperti apa untuk melindungi dia punya karyawan? Terkait dengan penghargaan yang Ibu Doran terima, kira-kira kelanjutannya untuk melindungi dia punya karyawan ke depan itu seperti apa? Perusahaan jelas sih. Ya, bagi teman-teman dari ASN, Dinas Tenaga Kerja, yang ada informasi ya, ini suara musik ini lumayan ini bisa kita ya. Untuk kesehatannya karyawan perusahaan setiap tahunnya kita ada kerjasama dengan apotek atau klinik untuk memeriksa kesehatan karyawan. Selain itu juga kita memperhatikan APD karyawan berupa misalkan kalau kami mungkin bagian air minum dalam kemasan untuk operator, bagaimana caranya mereka dari mungkin kalau peniupan ya, kita ada earphone-nya mereka harus pakai karena kebisingan. Terus di sisi lain juga mereka harus memakai APD seperti sepatu boot. Ya jangan sampai mungkin licin di dalam atau apa, itu yang harus diperhatikan keselamatan diri mereka. Dari Kabupaten Jayapura. Ini meningkatkan kita punya kemudian juga dari Saga yang membuka pasar murah, dan harapannya kita dari ya, PTPLN mudah-mudahan Proksa lebih maju membuka pembelian pulsa listrik 5.000 perusahaan Ibu ini dan mendapatkan bonus 1 ini merupakan produk lokal asli dari Jayapura. Kemudian dia sudah sampai di mana untuk tahap penjualan ini? Kami dari 2007 LA maupun Gold yang ICE akan mendapatkan bonus 1 buah korek dan 1 bungkus kopi. Botol. Ya. Untuk pemasaran kami sudah. Kemudian bagi pencari kerja, kami di Sentani, persilakan untuk kami di mencari lowongan di 23 perusahaan yang Jayapura, luar kota misalkan di Pamre, terus Batas, untuk perusahaan Arso, kami juga sudah PT Jarum berada di depan mobil BPJS Kesehatan atau sebelah kanan sayap daripada gedung kita ini. Terus bagaimana membangun mitra kerja dengan pemerintah daerah? Setidaknya kalau seperti dan juga ada menampilkan beberapa kreasi-kreasi ataupun ketika misalkan ada kegiatan produk lokal dari para pengrajin kita yang bisa berada di sebelah kiri maupun di sebelah kanan daripada produk kita ini. Mari Bapak Ibu sekalian memanfaatkan waktu kita dengan event hari ini. Hanya berlangsung sampai 1 hari. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan tentang kegiatan hari ini, tentang keberlanjutannya ke depan dia akan seperti apa ke depannya? Penjualan yang ada pada hari ini, ya, yang mau beli mobil yang kita tanya dulu, ya, ini ada 2-3 ya mungkin. Ya, ada dari Suzuki, kemudian ada dari Hyundai, ya, yang mau mencari kendaraan keluarga, yang boleh kita tanya dulu, ya, siapa tahu minat, silakan. Ya. Terima kasih Ibu, selamat dan sukses. Jangan lupa jaga keselamatan rekan-rekannya. Bagi para perusahaan yang membutuhkan untuk isian tadi dari perusahaan Proksa. Jadi kalau di Kota Jayapura, kalau haus jangan lupa minum Proksa. Minat ya silakan. Ini produk lokal dari teman-teman PTPLN juga menyediakan untuk konsultasi bagi mereka yang akan melakukan pemasangan listrik, ya silakan bisa berkomunikasi kepada mereka. Sudah hampir semua stand sudah kita audiens tadi. Nah ini rekan-rekan dari kantor gubernur sendiri. Jadi dengan adanya event ini, selain membawa ada pemasukan buat para peserta yang hadir, juga ada kesempatan buat karyawan yang ada di kantor gubernur Papua untuk bisa berbelanja dengan harga yang murah meriah. Ada proses transaksi. Jadi itu mungkin ya kedepannya event seperti ini jangan cuma 1 hari, kalau bisa 1 minggu ke. Itu pesan kami untuk pemerintah Provinsi Papua, kalau bisa 1 minggu event seperti begini, biar
usaha yang mereka jalankan ini juga bisa mendatangkan pemasukan yang jauh lebih baik untuk mereka. Ya, juga terima kasih untuk ada dari UMKM pemerintah Provinsi Papua yang sudah mensupport kegiatan hari ini. Ya, bagi Bapak Ibu yang kiranya dengan kegiatan hari ini juga ada di stand UMKM daripada BRI bisa mempererat hubungan yang baik antara pemerintah daerah dengan pihak swasta ataupun pihak BUMN lainnya, bahkan perusahaan badan usaha daerah yang ada di Provinsi Papua. Terima kasih. Sebelah kiri daripada Thanks for watching. Don't forget. Dan video ini saya dedikasikan untuk seluruh penonton-penonton setia saya yang ada di channel Anak Rantau, Abner Weo Anak Rantau. Ya, saya saat ini sedang berusaha menyajikan video-video yang menurut saya sedikit berkualitas untuk seluruh penonton, dan saya dedikasikan untuk seluruh penonton saya yang hebat-hebat dan luar biasa di channel saya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, komen, share juga, karena dukungan dari Anda itu adalah sesuatu yang sangat berarti untuk kami sebagai YouTuber pemula di Indonesia, khususnya kami yang ada di Papua. Terima kasih. Thanks for watching. God bless you. Stand by situ. Ya. Jadi teman-teman dorong hari ini dong acara, jadi kita ambil semua momen ini, dari sudut mana kita ambil, karena ini momennya mereka. Acara ini dia berlangsung di halaman kantor Gubernur Papua. Sudah ada apel bersama dengan Pak PJ Gubernur Papua. Welcome to Jayapura. Don't forget, datang belanja, kita punya kulir-kulir di sini di kota Jayapura ini sudah luar biasa, sangat bagus. Ya. Saat ini saya sedang berada di depan kantor Gubernur Papua. Oh ya, Ibu, pesan dan kesan Ibu setelah melihat kegiatan hari ini, bagaimana perasaannya? Sangat bagus dan harus dicontoh oleh SKPD lainnya yang ada di provinsi. Dan kegiatan ini jangan saja 1 tahun 1 kali, tapi setiap 3 bulan sekali lah adalah, supaya semakin semangat kita. Oke. Terima kasih Ibu, selamat bertugas. Itu tadi kesan dan pesan dari senior-senior saya di kantor Gubernur Papua. Iya. Oke. Ya, jadi ada ikrar ini.
suatu bentuk rasa sukacita kita di Papua kalau ada musik seperti begini. Ini namanya Yospan. Inilah bentuk kami sangat mencintai apa yang ada di daerah kami, Papua sih. Itu sudah menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan. Kita berkumpul Yospan obat penghilang rindu dan segala macam kita ada di Yospan. Oke, thanks for watching.
keceriaan pegawai pas acara selesai gitu. Sudah acara selesai. Hari ulang tahun Naker se-Indonesia tingkat provinsi Papua. Oke.